Ya, baik teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Puji syukur kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul di tempat yang sederhana ini untuk melaksanakan tugas saya sebagai guru penggerak daya positif yang barangkali nantinya akan diimplementasikan untuk dilaksanakan di sekolah ini. Ya, baik teman-teman, saya akan bertanya dulu. Ada yang sudah tahu tidak apa itu budaya positif? Oh, Ibu Andi, coba Bu Andi bisa diberikan. Menurut saya, yang saya pahami, budaya positif yaitu kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan di dalam sekolah tanpa paksaan. Iya, bagus sekali Bu. Rangkaian kegiatan yang biasa diberikan kepada peserta didik kita atau anak-anak kita yang tujuannya untuk memperbaiki perilaku mereka. Jadi kebiasaan-kebiasaan positif. Termasuk di dalamnya seperti kegiatan literasi. Jadi literasi apa-apa saja, bisa dia literasi keagamaan, literasi kepramukaan, literasi seni. Jadi tujuannya yang membawa peserta didik itu ke arah yang positif, membawa kita untuk melakukan hal-hal yang positif. Ya, jadi di sini saya akan memberikan atau memaparkan apa itu hal-hal atau bagian-bagian atau unsur-unsur yang biasa guru sebelum kita masuk mengajar ini bisa diterapkan baik oleh guru mapel atau guru atau wali kelas. Apa itu keyakinan kelas? Adalah kesepakatan kelas yang bisa diberikan kepada peserta didik kita sebelum memulai proses pembelajaran. Misalnya apa-apa yang perlu dilakukan dan apa-apa yang tidak perlu dilakukan, yang bertujuan mendukung tercapainya pelaksanaan proses pembelajaran. Misalnya kalau kita memberikan materi, apakah kira-kira misalnya kalau diberikan tugas kelompok, kira-kira apa yang bisa disepakati oleh siswa kita? Ketika ada yang presentasi kelompok yang lainnya itu diam atau menyimak. Ya, kemudian selain dari itu, pada saat presentasi ada yang mau bertanya itu dibiasakan raise hand atau naik tangan. Jadi menaikkan tangannya atau meminta izin dengan sopan, ya. Kemudian sebelum memulai pelajaran, biasa juga kita adakan pembersihan sekitar beberapa menit. Jadi ada beberapa yang mendukung di dalam proses pembelajaran supaya proses pembelajaran itu terjadi dengan menyenangkan, ya. Nah, jadi pembersihan. Kemudian biasa juga ada aturan-aturan, misalnya anak-anak itu tidak perlu memakai topi pada saat belajar. Kenapa? Karena pada saat misalnya memakai topi itu dianggap bisa mengurangi konsentrasi atau mengurangi bagi siswa. Nah, kemudian kekurangannya juga topi biasanya itu mempengaruhi fisik daripada anak-anak, jiwanya. Biasanya berat apa kepalanya dan sebagainya, tapi biasa anak-anak itu suka kalau yang laki-laki utamanya. Jadi kita cuma menekankan bahwa topi itu biasanya berfungsi kita pakai, ada manfaatnya pada saat upacara bendera, tetapi pada kegiatan belajar mengajar maka itu tidak terlalu mendukung. Ya, kemudian apa-apa yang perlu lagi, misalnya tidak boleh makan pada saat kita dalam proses belajar. Kemudian mengurangi bercerita, ya, mengganggu teman dan sebagainya. Nah itu yang bisa dianggap sebagai satu keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, dan kalau ini misalnya bisa kita ciptakan, maka akan menjadi satu pembiasaan positif. Ya, jadi seperti itu, ya. Nah, ada beberapa kasus yang pernah saya temukan di sini, anak-anak yang terlambat, anak-anak yang lempar-lemparan sampai memecahkan. Nah, posisi kontrol guru di sini yang penting juga.
Jadi kita tidak diajar untuk menjadi seorang guru yang sifatnya penghukum, tetapi bagaimana seorang guru itu menjadi bersifat manajer. Jadi ada 5 itu bagiannya, 5 posisi kontrol guru, tetapi yang dianjurkan adalah bersifat sebagai manajer. Manajer itu adalah mendidik bagaimana anak itu memperbaiki kesalahannya. Jadi bukan mencari kesalahan, tapi dimotivasi anak-anak agar dia bisa mengakui kesalahannya dan bagaimana dia berusaha agar dia bisa memperbaiki kesalahannya dengan cara yang benar. Seperti itu barangkali. Jadi baik, mungkin untuk kali ini